فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melakukan satu aktivitas ibadah, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu, mempelajari bagian-bagian daripada ad-dinul Islam sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, niscaya dia akan difahamkan akan agama. Dan untuk sampai kepada tingkatan faqih, paham akan agama, bahkan faham akan segala sesuatu, tentu harus dengan mempelajarinya. Sebab ilmu itu dengan dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan cara dipelajari. Dan Rasulullah telah menyebutkan menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, demikian pula muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kemudian di kesempatan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, kita akan sedikit menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan kekeliruan, mungkin bisa juga disebut dengan kesalahan. Ada kesalahan atau kekeliruan yang fatal, ada juga yang tidak sampai kepada tingkatan hal tersebut. Nah, ini sengaja kita sebutkan atau terangkan yang seperti ini dalam rangka untuk mengingatkan umat, mengingatkan kita semua. Peringatan itu sangat bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikan peringatan, sebab itu sangat bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Dan mengetahui suatu kebaikan, keutamaannya, ini sebenarnya tidaklah cukup tanpa mengetahui apa-apa yang bertolak belakang daripada kebaikan dan keutamaan dari amalan tersebut. Dulu para sahabat seperti misalnya Hudzaifah ibn Yaman itu bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, tentang kekeliruan, tentang kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Dulu manusia, yakni para sahabat, itu senantiasa bertanya kepada Nabi semuanya tentang kebaikan. Dan biasanya para sahabat ketika bertanya kepada Nabi, biasanya bertanya tentang kebaikan yang paling utama. Bukan asal kebaikan, tapi kebaikan yang terbaik, amalan yang paling utama dan seterusnya. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'alhu 'anil syarr. Saya pribadi bertanya kepada beliau tentang kejelekan,
keburukan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Itu saya khawatir, ya, itu akan menimpa saya, terjadi pada diri saya. Nah, makanya ya syair mengatakan araftu syarr la lisyarr. Ya, araftu syarr la lisyarr. Saya mengetahui kejelekan, keburukan, kesalahan itu bukan untuk melakukan kesalahan tersebut, tetapi litauqihi, untuk menghindarkan diri dari kesalahan tersebut. Dan ketika ini disebutkan, bukan artinya kita sudah mentahkim bahwasanya kitalah yang paling benar, lalu yang lain adalah salah atau keliru. Memfonis semua selain daripada dirinya itu semua adalah penghuni neraka misalnya. Ya, semuanya adalah salah dan tidak ada benarnya. Tidak ada maksud untuk yang seperti itu. Ya. Semua kita sebutkan ya hal-hal yang terkait dengan keburukan, sebagaimana kita juga menyebutkan tentang hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Ini sebagaimana ya maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau diutus basyiran wa nadhira, memberikan berita gembira, ya, menyebutkan, menyampaikan, menjelaskan keutamaan, ya, syurga, ya, dan pahala, sekaligus nadhira, memberikan peringatan. Dan dua hal yang sangat urgen dipadukan. Tidak cukup hanya sekedar mengetahui keutamaan, kebaikan, dan kelebihan ataupun keistimewaan daripada bulan Ramadan tanpa mengetahui hal-hal yang sebenarnya itu keliru dan tidak pantas terjadi di bulan Ramadan, terlebih bagi mereka yang bercita-cita ya untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Nah, di antara beberapa hal yang perlu untuk kita luruskan, ya, biasanya di awal bulan Ramadan, ya, itu ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Ya, misalnya yang pertama adalah ada yang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, sebelum dipastikan Ramadan masuk. Ya, dia sudah puasa sehari atau 2 hari. Tujuannya apa? Ikhtiyat, hati-hati, jangan sampai masuk bulan Ramadan. Iya, biasanya atau umumnya ini terjadi ketika simpang siur berita masuknya Ramadan. Iya. Nah, yang baru ya melihat bulan, ya, terhalang oleh cuaca. Iya. Sehingga di tanggal 29 Sya'ban. Sehingga sebagian kaum muslimin ya, apalagi melihat negara lain seperti misalnya yang jadi patokan biasa Saudi. Itu Saudi sudah tarawih malam pertama. Ya, Bahrain, Kuwait, Yordania, bahkan negeri tetangga Malaysia, ya, Brunei dan yang lain sudah umumkan. Kenapa kita belum? Ya, ya, akhirnya apa? Dia pun berinisiatif, saya puasa saja besok. Ya, hati-hatian. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tuqaddam Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan bi shaumi yawmin, dengan berpuasa yawmin sehari, aw yawmaini atau 2 hari. Ya. Dan para ulama yang menjelaskan hadits ini itu menerangkan maksudnya dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Ya, jangan sampai sudah masuk Ramadan. Ya. Nah, kecuali bagi memang mereka yang punya kebiasaan puasa. Maksudnya
kebiasaan puasa sunatnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, ini tidak menjadi masalah. Misalnya yang biasa puasa sunat Senin Kamis. Iya, sehari sebelum Ramadan Senin. Iya, dia puasa. Tidak ada masalah yang seperti ini sebab memang kebiasaannya. Jadi masalah kalau yang tidak pernah puasa, tiba-tiba dia puasa ikhtiyat. Hati-hati jangan sampai masuk Ramadan. Iya, padahal iya, untuk kita pahami semua secara baik, semua jenis ibadah itu ya, tidak bisa kita lakukan sebelum dipastikan masuk waktunya. Sebelum dipastikan masuk waktunya. Dan harus dipastikan dengan yakin. Bukan cuma sekedar dugaan dan prasangka. Ya, kita ambil contoh sholat. Sholat, ya, kalau belum masuk waktunya, walaupun niatnya baik, ya, niatnya baik, atau mungkin rakaatnya dia siap untuk banyak jumlah rakaatnya, tapi kalau belum masuk waktunya, itu belum bisa kita lakukan. Ya, demikian pula yang mau melakukan ibadah haji. Ya, dia mau melakukan ibadah haji di 2 bulan-bulan haji. Ya, habis Ramadan, Syawal, pergi memang tawaf di sana. Dan anggap itu bagian daripada ibadah haji. Ini semua tidak sah. Sebab belum masuk waktunya. Ya, sama juga dengan puasa Ramadan. Ya, kalau memang dipastikan belum masuk waktunya, tidak boleh hanya sekedar kita menduga dan mengira. Ya, lalu kita menetapkan sendiri. Terlebih ibadah puasa Ramadan ini ibadah puasa yang kolektif. Maksudnya melibatkan jemaah kaum muslimin secara mayoritas dan keumuman. Bukan suatu ibadah yang bisa ditentukan secara individu. Ya, secara pribadi. Tidak. Nah, maka ya itu yang pertama, jangan kita lakukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari dalam rangka ya untuk kehati-hatian. Kecuali memang bertepatan dengan kebiasaan puasa sunat yang sudah rutin dia laksanakan. Kemudian yang kedua, terkadang sebahagian kaum muslimin, dan ini di setiap daerah berbeda, itu menyambut Ramadan ya, dengan kegiatan atau ritual atau acara tertentu. Ya, dan itu dikaitkan dengan Ramadan. Sebab seandainya tidak masuk Ramadan, dia tidak lakukan. Ya. Nah, misalnya di bulan lain dia tidak lakukan. Nanti mau masuk Ramadan. Ya. Nah, ada yang bentuknya ibadah dan ada yang bentuknya adat dan tradisi. Yang bentuknya ibadah misalnya apa? Ya. Misalnya ziarah kubur. Ya. Berziarah kubur. Iya, kalau ini ada sebagian orang yang pernah saya tanya, kenapa mesti ziarah kubur kalau menjelang Ramadan? Dia bilang katanya menangis itu yang keluarga Atta itu kalau tidak didatangi sebelum Ramadan, kayak tidak diingat begitu. Iya, saya bilang iya, dia akan lebih menangis kalau kita tidak pernah mendoakan dia. Iya, dia akan lebih menangis itu. Iya. Tidak pernah mendoakan. Kalau cuma diingat, ya itu tidak begitu penting untuk dia. Ya, dia butuh doa kita. Kalau kita bisa bersedekah atas namanya silahkan, begitu. Nah, apa salahnya dengan ziarah kubur? Ziarah kubur itu sunnah. Ya, dianjurkan. Ya, manfaatnya banyak. Mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan akhirat, dianjurkan. Ya. Nabi melakukan ziarah kubur, para sahabat juga demikian. Hanya kalau ini dikaitkan dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, ini yang tidak pas. Sebab kenapa? Dulu para sahabat, bahkan Nabi tidak melakukan itu sebelum masuk Ramadan. Dia harus pergi ziarah kubur misalnya. Ya. Nah, jadi kalau mau ziarah kubur ya tidak usah dalam rangka menyambut Ramadan. Iya. Nah, dan ibadah yang lain, iya. Kalau yang terkait dengan adat dan tradisi, iya biasanya kalau di kalangan Bugis Makassar, iya ada istilah apa itu? Bak basya-basya.
Ya, itu saya sudah berusaha supaya pas dengan bahasanya itu, mak baca-baca. Ya. Ya, kalau dibilang mak baca-baca terlalu ya, tapi kalau orang Bugis begitu memang mak baca-baca dulu. Ya, sebelum masuk Ramadan. Itu biasanya apa? Ya, tergantung, ada yang pakai dupa, ada yang pakai pisang, pakai apa segala macam. Itu ritual. Ya. Dan orang yang pernah saya tanya itu katanya itu dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal. Iya. Bahkan sebahagian menganggap makanan yang dihidangkan di acara bahasa-bahasa itu, iya, itu akan dinikmati juga oleh orang yang meninggal. Iya. Nah, maka ini termasuk keyakinan yang keliru. Iya. Nah, ada dalam tradisi yang tidak pas dan tidak tepat. Kenapa? Sebab di dalamnya tergandung konten ibadah, doa. Ya. Dan tidak perlu berdoa ketika di momen seperti itu kecuali doa makan. Bismillah. Ya, Anda mau mendoakan orang yang meninggal bukan ketika di momen baca-baca seperti itu. Momen yang lain. Iya. Adapun di hadapan makanan ya silakan baca bismillah, itu aja. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian termasuk yang lain ada kebiasaan juga sebagian kaum muslimin itu katanya ritual bersih-bersih. Ya, sebelum masa Ramadan. Ya, biasa ya bersih-bersih, entah bersih-bersih dosa kah atau apa. Tapi zahirnya itu cuma bersih-bersih badan sebab pergi mandi-mandi minggu terakhir ya. Iya, pergi mandi-mandi apa segala macam. Kenapa? Mau pergi puasa. Semua jenis makanan yang tidak pernah dimakan, makan memang. Kenapa kamu pergi puasa? Nah, tidak perlu yang seperti itu. Ya. Nah, menyambut bulan suci Ramadan tidak perlu kita melakukan yang seperti itu. Ya, seandainya itu kebaikan, laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu kebaikan, maka pendahulu kita mulai dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab, itu akan melakukan yang itu semua. Iya. Tapi itu tidak ada dari mereka. Maka cukupkan diri kita dengan tuntunan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara baru. Bahkan secara tegas dalam perkara ibadah beliau katakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini, yang bukan bagian dari agama, maksudnya tidak pernah ada dalam tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, maka raddun. Apa yang dilakukan itu raddun, tertolak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi cukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menentukan masuknya Ramadan dengan menggunakan al-hisab. Nah, ini kalau sekarang sudah ada ya. Ada yang beredar jadwal imsakiyahnya. Kenapa? Sudah tentukan. Nah, bahkan tahun lalu sudah ada tanggal sekian, Masya Allah. Kenapa sampai dikatakan itu keliru? Sebab tuntunan yang datang dari Rasulullah SAW itu hanya 2. Ru'yah dengan melihat langsung, dan yang kedua menggenapkan bulan Sya'ban jadi 30. Kata Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Wa in gumma 'alaikum faqdirulah. Kalian puasa ketika melihat dia. Dia di situ melihat bulan sabit yang muncul ketika matahari telah terbenam di penghujung bulan. Di penghujung bulan muncul sebentar. Ini dijadikan patokan oleh Nabi. Kalian puasa kalau melihat itu. Naam. Dan kalian juga Idul Fitri kalau sudah melihat itu. Naam. Kalau terhalang, tidak bisa kelihatan, entah itu disebabkan cuaca, mendung dan
terhalang dengan halangan-halangan yang lain, maka faqdirulah. Ya, tentukan. Dan menentukan ini ditafsirkan atau dijelaskan hadits yang lain. Ya, yaitu fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya. Kenapa? Sebab bulan Hijriah itu cuma 29, 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban kita tidak melihat bulan, apakah dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat seperti teropong dan yang semisalnya, iya, maka genapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30. Besoknya pasti sudah 1 Ramadan. Sebab tidak ada 31 Sya'ban. Ya, tidak ada 31 Sya'ban. Dan tidak ada juga 28 Sya'ban. Ya. Nah, yang ada 9:30. Opsinya ketika tidak kelihatan bulan terhalang, ya, Sya'ban digenapkan 30. Setelahnya sudah pasti 1 Ramadan. Itu juga untuk menentukan Idul Fitri. Ya. Kalau 29 Ramadan bulan tidak kelihatan, ya genapkan jadi 30 hari. Ya, setelahnya itu pas 1 Syawal. Sebab tidak ada 31 Ramadan. Ya. Nah, tidak ada, yang ada cuma sampai 30. Iya, dan umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, kebanyakan dari beliau selama 9 kali puasa, 9 tahun maksudnya, itu kebanyakan 29. Iya, 29 hari. Dan itu sudah terhitung 1 bulan. Nah, ini kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang menggunakan ru'yah. Ya. Nah, iya. Dan juga kesepakatan para ulama setelahnya. Iya. Nanti belakangan baru muncul itu hisab seperti di mazhab Hanafi, membolehkan hisab kalau bulan tidak kelihatan. Baru pakai hisab kalau bulan tidak kelihatan di mazhab Hanafi. Itu alternatif maksudnya di mazhab itu. Nanti 300 tahun setelahnya. Iya. Tapi belakangan bukan lagi alternatif, tapi satu-satunya. Iya. Nah, bahkan ada juga metode yang lain. Iya, metode yang lain seperti apa? Melihat fenomena air laut. Kalau naik air laut, pasang, maka masuk itu 1 Ramadan. Kalau turun, belum pi. Iya. Nah, makanya di Indonesia pas challenge-nya Bapak Haim Soeharto rahimahullah itu bervariasi, ya. Ada yang 1 Ramadan mungkin Senin, ya, ada yang Ahad, ada yang Selasa. Ya kan begitu? Ya, nah, bervariasi. Kalau begitu lebaran juga bervariasi. Ya, nah, Masya Allah. Ini tidak kita dapati di zaman keemasan Islam. Di zaman Rasulullah tidak didapati seperti itu. Iya, kenapa? Sebab ketika metode sudah digunakan, metode ru'yah, para sahabat seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas misalnya sudah menyampaikan ada yang melihat bulan, kami sudah lihat bulan, maka disampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas. Itu Rasulullah. Pemerintah ketika itu, pemerintah yang tetapkan. Ya, bukan masing-masing individu, ya, bukan masing-masing kelompok, ya, lembaga, ormas dan seterusnya. Makanya tidak terjadi ya, hal itu di zaman mereka. Kalau pemimpin sudah mengatakan besok puasa, semuanya puasa. Ya, tidak ada yang mengatakan, menurut kami kayaknya belum. Ya, menurut kami nanti pi. Ya, kenapa? Ini ibadah kolektif. Nabi sudah sampaikan, as-shawmu yawma tasawun. Puasa itu di mana kalian semua puasa. Wal fitru yawma tuftirun. Idul Fitri kalian semuanya Idul Fitri. Bukan masing-masing individu punya wewenang untuk menentukan, ya. Masing-masing lembaga atau masing-masing punya wewenang untuk menentukan. Kalau mengusulkan, berpendapat silahkan. Tapi untuk penentuan, iya, itu berdasarkan penetapan dari ulil amri. Nah, Al-Imam Al-Allamah Ibn Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala, ya, sebagaimana dalam Syarhul Umdah, beliau sebutkan innal hisaba la yajuzu, ya, ayyu'tamad alaihi bis-shaum. Yang namanya hisab
tidak boleh dijadikan patokan dalam penentuan yang namanya ibadah puasa. Demikian pula Al-Imam Al-Allamah Al-Baji rahimahullahu taala ketika beliau mengkritik orang yang membolehkan hisab, beliau katakan inna ijma'as salaf hujjatun alaihim. Sungguhnya kesepakatan para pendahulu kita yang saleh, as-salaf, itu adalah hujjah untuk mereka. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita ringkas-ringkas saja. Cukup kita paham poin-poinnya. Yang keempat, ketika masuk Ramadan, yang termasuk perkara yang dianjurkan adalah kita berniat sejak malam sampai terbitnya fajar. Kesalahannya di sini niatnya dilafazkan. Nah, niatnya dilafazkan. Ada itu. Apa itu? Nawaitu shauma ghadin. Aku lupa juga. Naam. Naam. Kalau ahwat ummahat biasanya masih hafal itu. Naam. Dan seterusnya. Niat itu adalah syarat di antara syarat sahnya ibadah. Harus ada niat. Ini niat yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Niat juga yang membedakan antara ibadah satu dan ibadah yang lain. Anda tidak puasa. Apa niatnya? Supaya saya sehat. Bukan ibadah. Bukan ibadah. Tapi kalau niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah, berarti terhitung sebagai ibadah. Dan niat ini sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat bahwa niat tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati, kesepakatan para ulama. Itu berdasarkan pemahaman dari hadits innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu hanya dengan niat. Sepakat para ulama, niat itu di hati. Bukan di lisan, bukan diucapkan. Nah, dan di antara bukti yang sangat konkret terkait masalah itu, seandainya itu diucapkan, maka Nabi akan memberikan tuntunan. Ini yang kau baca kalau berniat kau. Para sahabat akan menjelaskan kepada kita, begini niatnya. Generasi setelahnya, bahkan imam 4 mazhab akan menjelaskan, begini yang kau baca. Tapi ternyata enggak ada. Enggak ada, yang ada dibuat-buat. Dan itu menggunakan bahasa Arab sehingga kelihatan Islami. Nah, Masya Allah jamaah sekalian. Apa sih yang tidak dijadikan Islami kalau di zaman now? Sampai kadang perzinahan juga dijadikan Islami. Kan? Nah, semuanya dikasih Islami. Pacaran Islami. Pokoknya dikasih Islami. Dikasih Arab-Araban. Supaya tidak dikritik saja. Contoh masalah ulang tahun. Tidak dikritik masalah ulang tahun. Tidak dibilang ulang tahun. Yumul milad. Tidak dikritik dengan happy birthday dan make a wish. Panjang umurnya. Tidak. Barakallahu fi umrik. Dikasih Islami. Tapi itu tidak mengubah esensi. Walaupun dirubah ke bahasa apapun, esensinya happy birthday. Kan gitu. Sebagaimana khamar minuman keras. Kau tidak tulis itu khamar. Kau tidak tulis minuman keras. Tapi kau tulis misalnya, minuman terbaik. Topi miring. Topi lurus. Orang terbaik minuman bir terbaik. Contoh. Tapi tidak mengubah esensi itu khamar. Kan begitu. Walaupun mungkin tulisannya dikasih Arab. Diawali dengan Assalamualaikum. Tapi isinya tetap khamar. Makanya saya bilang, apa sih yang tidak dijadikan Islami di zaman ini? Nah, tapi tidak mengubah esensi. Maka sama itu tadi. Nah, maka tidak usah kita melakukannya. Bahkan orang ketika malam itu bangun sahur, ngapain dia bangun sahur?
Pasti ada niat dalam hatinya mau makan sama, mau puasa. Sebab dia bangun, bukan kebiasaannya bangun begitu makan. Ya, sebagaimana kita mau sholat, ngapain dia berwudu sana itu? Pasti ada niatnya untuk apa dia berwudu. Itu yang terhitung. Ya, dia naik motor, dia jalan kaki dari rumah ke masjid, ngapain? Pasti ada niat dalam hatinya untuk sholat. Itu yang dihitung dan tidak perlu diumumkan. Usolli itu bukan niat, itu pengumuman. Ya, nah, nawaitu apa segala macam. Iya, bahkan segala sesuatunya ada semua. Cuci tangan dalam wudu ada pembacaan. Ya, nah cuci, pokoknya ada semua. Ini semua tuntunan dari mana? Seandainya itu adalah kebaikan, laukana khairan lasabaquna ilai, maka Rasulullah pasti akan melakukan, generasi umat Islam pertama itu akan melakukan. Sebab Islam datang kepada mereka. Nah, pertama kalinya. Kemudian, ya, termasuk terkait dengan masalah ini juga, kadang di sebagian masjid, ya, diumumkan, ayo kita niat berjamaah, secara berjamaah. Dibaca sama-sama, dipimpin Pak Imam. Iya, sama aja. Tidak ada tuntunannya. Nah, kemudian yang kelima, keyakinan bahwa bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Kemudian pertengahannya adalah maghfirah. Akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka. Wah, kalau begitu kita boleh mini dong. Saya kan butuhnya rahmat awal bulan aja dah. Ya. Nah, yang butuh maghfirah pertengahan aja kamu. Ya. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan seperti ini itu berdasarkan ada haditsnya. Kalau dibilang hadits ada. Sebab para penceramah di bulan Ramadan, siapa suka ceramah di sini di bulan Ramadan? Itu biasa. Ya, dengan pede dan sampaikan itu dan tanpa ada rasa berdosa sama sekali. Dan sandarkan kepada Nabi, itu hadis. Ya. Nah, apa haditsnya? Iya. Hadits pertama disebutkan oleh Ibnu Adi dan Ad-Dailami, ya. Dan juga Al-Uqaili. Ya. Apa itu? Awwala syahri Ramadana rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah atau ampunan, dan akhirnya ya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, hadits ini adalah hadits yang sangat lemah. Ya, terdapat dua perawi yang bermasalah dalam sanadnya. Nah, itu Salam ibn Suwar, perawi yang mungkarul hadits, dan juga Maslamah ibn Sad, perawi yang matruk tinggalkan haditsnya. Ada juga riwayat yang lain dari haditsnya Usaid al-Hudri yang cukup panjang, ya, semakna dengan itu. Tapi di dalamnya juga dalam sanadnya terdapat dua perawi yang bermasalah. Ya, walhasil haditsnya sangat lemah, tidak bisa dijadikan patokan. Ya. Yang ketiga, bertentangan dengan hadits yang sahih. Ya, bertentangan dengan hadits yang sahih. Contoh riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun niran wa suffidatis syayatin." Ketika datang Ramadan, masuk Ramadan, dibuka pintu surga. Ini kan dibuka pintu surga ketika masuk Ramadan. Ya, itu menunjukkan rahmat dari Allah. Sebab kita tidak bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah. Ya. Kemudian wa ghulliqat abwaabun niran, ditutup pintu neraka. Mulai dari awal sudah pembebasan api neraka nih. Ya, tidak menunggu 10 akhir. Ya. Bahkan ya, kadang para dai juga menyebut hadits ini, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, coba dia cerna itu hadis. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab, ghufira, diampuni. Kapan kita mulai puasa? Pertengahan Ramadan? Kan di awal. Ya. Nah, sejak awal Ramadan kita puasa sudah maghfirah. Ya. Makanya kesimpulannya jemaah sekalian,
Ramadan sejak awal sampai akhir rahmat, maghfirah dan pembebasan dari neraka. Tidak ada klasifikasi seperti itu. Ya. Nah, tidak ada klasifikasi seperti itu. Nah, Ramadan sejak awal sampai dengan akhirnya itu adalah rahmat, maghfirah dan pembebasan daripada api neraka. Nah, kemudian kita masuk kepada yang berikutnya. Iya. Di antara kekeliruan seputar makan sahur. Iya. Nah, pertama ada kaum muslimin tidak makan sahur. Iya. Kenapa? Sebab dia makan sahur tengah malam. Ya. Tengah malam. Itu namanya al-asya. Bukan sahur. Karena sahur sin ha dengan ro itu artinya makan di penghujung malam. Makan di penghujung malam. Iya. Kalau makan tengah malam itu masuk kategori al-asya, makan malam. Yang bahasa Bugisnya adalah dinner. Ya. Nah, ini tidak makan sahur namanya. Ya. Kenapa? Mungkin tidak mau capek bangun malam itu. Subhanallah. Capek apa segala macam. Ya. Yang penting makan memang tidur. Tuh, tidak pusing. Tapi tidak seperti itu makan sahur. Nah, jadi dia tidak makan sahur. Orang seperti ini ada dua kesalahan yang terjadi pada dirinya. Dia tidak mendapatkan keberkahan sahur. Padahal Nabi katakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur kalian. Makan sahur itu adalah keberkahan. Apa keberkahannya? Banyak. Pertama, mengamalkan sunnah Nabi yang Nabi makan sahur. Ya. Yang kedua, itu termasuk yang membantu dan jadi sebab kita kuat dalam melakukan ibadah puasa dengan makan sahur itu. Yang ketiga, dengan makan sahur tersebut itu artinya kita berada di momen waktu mustajabah untuk berdoa di sepertiga akhir malam. Ya, itu banyak keberkahannya ketika itu. Dia kehilangan itu. Iya, belum lagi yang berikutnya kesalahannya. Iya. Menyelisihi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan tasahhar. Makan sahurlah kalian. Khalifu ahlul kitab. Kenapa? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab. Iya. Aklatus sahur. Sebab perbedaan puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab pada makan sahur. Maksudnya ahlul kitab juga puasa dan muslim juga ada yang puasa. Bukan Ramadan. Mereka puasa seperti Yahudi, mereka juga puasa. Iya, termasuk puasanya mereka merayakan kemenangannya Nabi Musa atas Firaun. Mereka puasa itu. Tapi mereka tidak makan sahur. Adapun kita umat Islam yang membedakan makan sahur, dan kita diperintah oleh Nabi untuk menyelisihi dan tidak sama dengan mereka. Nah, bagaimana yang sebenarnya dan yang baiknya? Iya, sahur itu di penghujung malam. Simak penuturan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, "Tasahalna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati." Kami makan sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Ya. Nah, kemudian Anas bertanya, kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal azan was sahur? Berapa jaraknya antara azan dengan sahur? Qala qadru 50 ayah. Boleh sampaikan kadarnya itu kalau ukurannya seperti orang yang membaca 50 ayat dengan tartil. Ya, ketika makan sahur dengan azan subuh. Iya, 50 ayat. Iya, 1 lembar lebih. Tidak sampai 1 lembar timbal balik. Iya, seperti itu jaraknya. Itu menunjukkan dekat. Ya, sebab begitu selesai makan sahur, salat subuh. Iya, 6. Iya. Lalu bagaimana dengan makan sahur jam 2? Iya, 6. Makan sahur jam 2. Makan berapa lama? Berapa lama makan? Ya masak itu lama, ya lama itu masaknya. Tuh, 6. Jam 2 bangun. Masak jam 3. Apa yang bikin lama sekali 1 jam?
Ya, jam 2 bangun, masih jam 3. Mungkin qiyamul lail. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, tapi ternyata tidak. Update status dulu. Bangun, Mak. Nah. Ya. 6. Jamaah bangun, Mak. Masya Allah. Ngapain? Jam 3. Jam 3 baru masak. Setengah 4 masak semua. Ya, sekarang subuh jam berapa? Hampir jam 5. Ya, sebab selesai salat subuh jam 5:10 biasanya. Ya. Nah, kalau begitu, ya, kita akan butuhnya makan palingan 15 menit, 20 menit makan. Ya, itu saja. Habis makan sudah azan subuh, siap-siap salat subuh. Daripada kau makan jam 2, jam 3, habis itu sandar-sandar. Kenapa? Capek makan, ya. Akhirnya apa? Tidur, pasti tidur. Ya, mana ada baca Al-Qur'an ketika begitu gayanya? Ya. Mana ada zikir? Zikir di awal je, subhanallah. Sudah nih, hilang nih. Kenapa? Karena perut yang kenyang, mata akan ngantuk. Itu sudah pasti itu. Ya. Nah, maka sesuaikan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari hadis tersebut kita mendapatkan sejumlah pelajaran, di antaranya disunnahkan makan sahur di akhir waktu. Ya. Termasuk dianjurkan makan sahur dengan berjamaah. Ya. Naam. Iya, sudah mulai berjamaah kalau makan dengan keluarga. Ya, yang kasihan ini yang masa Ramadan ini ya ya. Naam. Mau dia apa? Ya. Itu sudah Allah takdirkan. Ya. Nah, dan masih bisa Anda makan sahur berjamaah. Cari hamba-hamba Allah yang soleh sesama jomblo. Ya. Nah, makan sahur sesama jomblo. Tapi tidak perlu bikin komunitas. Ya. Komunitas jomblo istiqomah. Jangan nih. Ya. Tetap sebaiknya dianjurkan makan sahur. Atau kita, bagi yang ingin mendapatkan andil pahala, ya silahkan berbagi makan sahur. Iya. Kadang saya ingin mengingatkan terkait dengan hal-hal seperti itu, iya, bukan karena ingin menghalangi orang melakukan kebaikan atau sedekah, tapi Anda berinfak, bersedekah dengan sasaran yang terbaik, dengan maslahat yang terbaik. Iya. Coba kasih makan sahur orang soleh. Iya. Yang dari makanan tersebut ada yang jadi daging untuk dia menjadi dagingnya, yang itu dia gunakan untuk sholat, dia gunakan untuk ibadah. Anda punya andil sama dia, ya, daripada cuma sekedar pokoknya kasih makan orang yang kau kasih makan belum tentu sholat, gimana? Ya, nah, artinya kalau sekedar berinfak bersedekah ya silahkan aja, tapi ya kita mesti cerdas, kita mau investasi panjang, ya, umur kita pendek. Iya, bisa dia akali dengan hal tersebut. Nah, orang soleh kok kasih makan apa segala macam, kasih makan sahur, apalagi dengan bukanya nanti. Iya, itu adilnya luar biasa. Antum sama dia. Begitu maksudnya. Jadi bukan menghalangi orang bersedekah, tidak. Nah, termasuk ini juga menunjukkan bahwasanya perhatian Rasulullah kepada umatnya. Sebab beliau tidak memberatkan umatnya dengan hal tersebut. Kita ringkas. Termasuk kesalahan adalah ada di penentuan tanda imsak 10 menit sebelum waktu imsak. Ya. Kemarin saya dapat selebaran jadwal imsakiyah Ramadan dari salah satu masjid. Sudah ditentukan waktu imsak jam 4.31. Waktu subuh jam 4.41. Ini waktu imsak, apa tuntunannya? Ya. Nabi coba lihat tadi. Nabi selesai makan sahur, sudah azan subuh. Tidak ada jeda 10 menit. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan minum kalian sampai jelas waktu subuh dari waktu malam. Kapan jelas waktu subuh? Azan subuh. Bukan 10 menit sebelum subuh. Ya, dan ini termasuk fatal jemaah sekalian. Sebab kenapa? 10 menit sebelum subuh orang sudah di dalam makan.
Itu artinya dia mengharamkan apa yang masih Allah halalkan. Ya, Allah masih menghalalkan. Buktinya apa? Allah perintahkan, kulu washrabu, makan minumlah kalian sampai jelas waktu subuh. Ini ada yang larang 10 menit berhenti makan. Nah, itu bukan kesalahan main-main. Tapi kadang pengurus masjid pede sekali menyampaikan. Ya, 10 menit sudah tidak boleh makan. Masya Allah. Allah sendiri biaskan. Nabi sendiri melakukan tidak seperti itu. Ini contoh siapa? Nah, maka ini kesalahan kalau ada 10 menit sebelum shadik. Yang ada adalah batas waktu makan sahur azan subuh. Kemudian yang berikutnya, terlalu kenyang ketika makan sahur. Ya. Ini berat ini kalau terlalu kenyang. Kenapa? Susah nanti sholat subuh. Kalau berdirinya bisa itu pun mungkin dibantu dengan tongkat karena mau bandak. Ya, tambuk mau bandak apa atau yang jadi masalah ketika ruku dan sujud mau keluar. Ya. Nah, maka jangan terlalu kenyang. Iya. Tapi kayak balas dendam memang ini puasa biasanya sebagian orang. Ya. Sahur balas dendam. Apalagi kalau buka, enggak usah dibilang. Ya. Nah, enggak usah dibilang, ya. Baru jam 5 itu sudah berapa listnya? List bukaku. Ya. Iya, mulai 5 macam ini ada 7 varian lagi. Ya. Nah, Masya Allah. Termasuk kesalahan di waktu sahur jemaah sekalian, ini sebagian di negeri kita ini ada yang niatnya baik tapi caranya keliru. Iya, niatnya baik kasih bangun orang makan sahur. Tapi dengan suara yang mengganggu. Iya, keliling, semua yang bisa bunyi nak kasih bunyi. Ya, kalau di saya di sana apa saja dapat drum itu nak kasih bunyi. Ya, ada lapuk itu nak kasih lapuk. Ini Masya Allah, caranya keliru. Sebab itu mengganggu kaum muslimin, itu berdosa. Belum lagi kaum muslimin tidak semuanya tidur. Ada yang manfaatkan malam itu dengan qiyamul lail, salat tahajud, tilawatul Quran. Iya. Di antara ciri manusia yang terbaik adalah man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya. Muslim itu dia tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Iya. Nah, caranya yang keliru. Iya. Makanya di zaman Rasulullah itu 2 kali azan. Ya, azan pertama itu menunjukkan masih boleh kita tahajud, masih boleh kita makan sahur. Iya. Nanti azan kedua baru salat azan subuh. Iya. Nah, hilang satu sunnah itu akan terganti dengan hal yang tidak tuntunan. Nah, jadi caranya yang keliru. Kemudian di siang hari, di bulan Ramadan, termasuk kesalahan yang biasa terjadi, ada kaum muslimin puasa tapi tidak sholat. Ya. Nah, puasa. Kenapa tidak sholat? Kau puasa, Kak? Ya. Nah, ada seperti itu. Iya. Masya Allah. Padahal puasanya itu tidak bermanfaat kalau tinggalkan sholat. Sebab amalan yang pertama kali periksa itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi 'alal 'abdi as-shalah. Fa in saluhat amalu kullu. Kalau salatnya baik, amal yang lain pun akan menjadi baik. Nah, termasuk juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menghabiskan waktu siang dengan perbuatan sia-sia dan tidak bermanfaat. Iya. Nah, kalau di kalangan bapak-bapak, biasanya mungkin itu memang nadet mentung jadwal sinetron. Ya, kalau sinetron tuh najagai. Iya, subhanallah. Iya. Oh, bapak-bapak ibu-ibu kah? Iya, oh salah ibu-ibu di. Nah, pokoknya ada mentok schedule-nya. Hari ini mulai jam sekian. Iya, sudah itu acaranya apa lagi? Iya, subhanallah. Iya, tidak ada waktu untuk baca Al-Qur'an, untuk zikir. Iya. Tapi alasannya apa? Ini sinetron religi. Ya, film religi. Iya. Itulah tadi saya katakan, apa sih yang tidak Islami di zaman now? Film saja dikasih Islami, padahal kontennya apa? Iya. Kontennya
iya, di dalamnya ada campur baur laki-laki dan perempuan, iya, yang bukan mahram baku liak-liak dan seterusnya, iya, yang belum jadi suami istri baku pegang-pegang mi, iya, istilahnya tuntunan Islami, begitu kan tuntunan Islami, iya, nah, iya, itu acara-acara religi tuh, iya. Belum lagi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, iya, nah. Maka itu semuanya membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Sebagai juga anak-anak muda, apa nak bikin? Main game. Ya. Main game, entah itu online, offline. Ya. Kalau mantan anak muda tidak suka main game. Kenapa? Tidak nak tahu. Ya. Mereka sukanya apa? All game. Mak domeng. Ya. Mak yoker. Mak catur. Mak dang. Ya, dan seterusnya. Itu mantan anak muda yang seperti itu. Ya, kalau anak muda zaman now ya offline. Ada yang dibilang ML, Mobile Legend, ya. Ada push rank dan seterusnya. Temanku juga kata, bukan saya. Nah, itu istilah dari teman-teman yang saya copy. Nah, termasuk juga jemaah sekalian, lebih banyak tidurnya di siang hari. Alasannya apa? Karena ada bila hadisnya itu. Naumus shaim ibadah. Ya. Tidur dalam berpuasa itu ibadah. Ini hadis yang sangat lemah, tidak bisa jadikan patokan. Ya. Nah, hasilnya apa? Mulai pada subuh tidur sampai jam 5. Itu pun bangun jam 5, bangun jam berapa, Mi? Tidur lagi. Nah, jadi identik bulan ini bulan kemalasan. Padahal di zaman Rasulullah, Ramadan orang jihad, angkat senjata, perang. Bukan bulan malas-malasan. Iya. Nah, perang, jihad. Tidak mungkin itu pergi jihad sambil tidur. Iya. Nah, identik. Iya, bagi para pekerja, iya, termasuk ASN maupun non ASN, itu sudah dikasih kompensasi. Biasanya masuk jam 7.30, ini jam 9 sampai masuk. Itu pun masih lambat bisa masuk. Masuk lagi, tidur dulu. Mukaddimahnya itu, Masya Allah. Identik dengan malas-malasan. Iya, padahal tidak seperti itu jemaah sekalian. Termasuk juga jemaah sekalian, ada istilah di kalangan para anak muda milenial, iya. Apa itu? Ngabuburit ya. Ngabuburit. Ini ngabuburit, kalau esensinya hanya sekedar bagaimana menunggu waktu beduk maghrib, waktu masuknya maghrib dengan mengisinya dengan kegiatan bermanfaat, tidak ada masalah. Cuman yang kita lihat yang terjadi ketika ngabuburit sambil cuci mata. Ya. Cuci mata. Jadi dia cari tempat-tempat yang ngumpul di situ laki dan perempuan. Yang kebetulan perempuannya ada kadang yang tidak cukup pakaiannya. Ya, tidak cukup kudungnya, tidak cukup pakaiannya. Di situ malah dia ngabuburit. Kalau ngabuburit di tempat-tempat kayak di masjid, anti mainstream. Ya, apa itu di masjid terus? Ya. Ini mau selesai puasa dicuci dengan dosa. Ya, bahkan lebih parah dari itu. Sudah sahur, salat subuh, janjian itu. Ya, jalan subuh. Iya. Jalan subuh sebenarnya tidak masalah, itu sehat, baik, supaya tidak malas. Cuma jadi masalah dimanfaatkan oleh sebahagian anak-anak muda. Di situ momen istilahnya ketemuan apa segala macam. Iya. Nah, iya, subhanallah. Ini mengawali puasa dengan dosa. Iya, makanya kadang anak-anak kita, Bapak Ibu, ada yang tidak sampai ke masjid dan lewati. Ya, kan itu sudah memang janjian. Ya, habis subuh kita lewati masjid. Nah, ini perlu kita perhatikan anak-anak kita khususnya yang masih muda. Nah, kemudian di antara kesalahan ketika berbuka puasa. Pertama, berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Ya. Kita tahulah namanya berlebih-lebihan. Ya. Nah, lagi semua yang ada di depannya. Ya, akhirnya sholat maghrib gimana? Sholat maghrib minta ditunda. Ya. Nah, kalau tidak ditunda, wah, bahaya ini, keluar nanti kalau ruku dan sujud. Iya.
Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau berbuka puasa dengan apa? Kurma 2 biji, 3 biji, tidak ada itu dengan air putih. Setelah itu salat maghrib. Ya, 6. Itu yang seharusnya. Bukan dengan terlalu kenyang seperti itu. Karena akan lambat melaksanakan salat maghrib. Kemudian termasuk kesalahan terkait dengan ini, adanya keyakinan bahwa berbuka puasa itu harus dengan manis-manis. Ya, berbuka puasalah dengan yang manis-manis. Ini bukan hadis, ya. Ini iklannya Pak Balu Tesosro. Ya, dan semua Pak Balu yang menjual manis-manisan. Ya. Nah, tidak ada seperti itu. Orang mau buka puasa di Jalan Kote, tidak ada masalah. Ya. Mau buka puasa dengan coto, tidak ada masalah. Donat, tidak ada masalah. Bahkan dia mau buka puasa dengan istrinya pun tidak ada masalah. Ya. Nah, ya. Jadi tidak perlu manis-manis. Tapi kalau ada manis, sebenarnya walaupun makanannya kayak Jalan Kote bisa aja manis. Yang penting dia buka puasa dengan istrinya. Ya. Manis itu. Ya. Nah, gimana? Ya, merasa ini para jomblo. Ya, sudah tidak manis, tidak ada bikin manis lagi. Nah, kemudian termasuk kekeliruan dalam masalah ini adalah doa buka puasa. Ya, doa buka puasa. Biasa apa yang dibaca kalau buka puasa? Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu ila akhir. Ini ada memang riwayatnya jemaah sekalian. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan itu. Ya. Pertama hadisnya Mu'ad Abu Zahra, dikeluarkan Abu Daud, Al-Baihaqi dan selainnya. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadisnya mursal. Ada juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikeluarkan Ad-Darqutni. Ya. Tapi ini lebih lemah lagi, dhaif jiddan. Iya, sebab dalam perawinya ada rawi yang matruk. Iya. Ada juga hadisnya Anas bin Malik yang seperti itu. Allahumma lakasu bismillah, Allahumma lakasum tu ala rizki afdaltu. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Shaghir. Tapi itu juga sangat lemah. Iya, sebab ada perawi yang bernama Ismail bin Amr dan Daud ibn Az-Zibriqan yang matruk. Kesimpulannya hadisnya tidak bisa dijadikan patokan. Jangan pakai itu. Allahumma lakasumtu. Nah, lalu apa yang dibaca? Yang dibaca ketika berbuka puasa adalah Bismillah. Makan lagi. Iya, sebab hadisnya umum. Iya, Nabi ajarkan kepada seorang anak kecil yang mau makan, ya gulam, samillah, wahai gulam, Bismillah kalau mau makan. Itu kita pakai. Ya, Bismillah ketika makan. Nah, kemudian ada juga doa yang biasa dibaca itu, yaitu zahabat dham'a wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ya. Nah, ini diperselisihkan keabsahan yang para ulama. Ya, kalau seperti Imam Ibnu Hajar, Syekh Albani, Ad-Darqutni itu menghasankan haditsnya. Kalau seperti Imam Al-Hakim itu mensahihkan. Tapi seperti Syekh Mukbil dan para ulama yang lain itu melemahkan. Ya. Kenapa? Sebab di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal atau istilahnya majhul, yaitu Marwan ibn Salim al-Muqaffah. Nah, sehingga hadits ini mengandung kelemahan. Kalaupun haditsnya sahih, itu bukan doa ketika mau buka, tapi sudah pergi buka. Coba lihat konteks artinya. Zahabat zam'a, telah hilang dahaga. Nah, belum pokok buka. Ya, nah baca Imam. Zahabat zam'a, sambil menahan air liur. Ya. Wa batallatil uruq, urat-urat sudah basah. Ya, nah belum buka. Ya, kalaupun haditsnya sahih sudah pokok buka wal bacai. Ya, sebab makanya penting belajar masalah ya. Nah, supaya tidak salah faham dengan doa yang ada. Nah,
Kemudian di antara kesalahan lain yang terkait dengan salat tarawih. Ada kaum muslimin tidak mau salat tarawih atau tidak salat tarawih. Kan begitu? Iya. Nah, iya, ini kesalahan ya. Iya, dia telah kehilangan sejumlah keutamaan yang luar biasa. Nah, salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Iya. Salat tarawih itu sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qiyamul lail, dan qiyamul lail itu amalannya orang-orang bertakwa. Justru dia tidak qiyamul lail, dia tidak salat tarawih. Wal iyad billah. Iya. Yang berikutnya, ada yang salat tarawih tapi tergesa-gesa. Mau cepat selesai. Iya. Bahkan dikasih tahu imam, satu ayat mana? Nah, satu ayat mau. Satu rakaat. Coba bisa kita bayangkan kalau imamnya memahami itu kalimat dengan pemahaman tekstual. Ya, selesai baca Al-Fatihah imamnya, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ya, coba kalau nak paham itu imamnya pemahaman tekstual. Satu ayat. Ya. Iya, supaya kelihatan banyak hafal. Iya, ayat-ayat itu muqatta jangan baca. Iya, rakaat kedua Allahu Akbar. Alif Lam Mim Shad. Allahu Akbar. Nah, ya, kan begitu. Iya. Masuk rakaat ketiga agak panjang sedikit, ya. Allahu Akbar. Ain Sin Qaf. Agak panjang sedikit. Allahu Akbar. Iya. Nah, kenapa harus seperti itu jemaah sekalian? Nah, tergesa-gesa. Iya. Ini ciri-ciri orang munafik. Iya. Apa ciri-ciri munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk salat, berdiri dengan malas. Iya, berdiri dengan malas. Tapi coba lihat aktivitas duniawi yang dia lakukan. Atlet, dia rela di lapangan berapa jam? 6. Dia rela berapa jam? Iya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ya termasuk ibu-ibu yang mungkin antri, ya antri di tempat tertentu, rela antri berjam-jam. Ini salat tarawih tidak berapa lama, ya. Apalagi anak muda, datang artis idolanya, ya, di stadion, iya, manggungnya jam 7.30, jam 5 berdiri, tidak ada capeknya. Ini salat tarawih, masya Allah. Bahkan, iya, pada beberapa tahun lalu ada kiriman video itu salat tarawih 20 rakaat, 23 itu 7 menit. 7 menit. Iya. Lalu dikonfirmasi dia katakan tidak ada pelanggaran syariat. Masya Allah. Kita lihat konteks salatnya, iya, itu seperti dengan kata Nabi, iya, mematuk ayam ketika sujud. Tidak ada tumakninah. Padahal tumakninah rukunnya salat. Rukun salat Anda tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, batal itu salat. Ya. Nah, belum lagi dia bilang ini tidak ada pelanggaran syariat. Itu salat bukan muamalah. Salat itu ibadah. Seharusnya dia katakan, iya, apa? Kaidah dalam masalah ibadah itu nanti ada dalil baru kita laksanakan. Bukan tidak ada pelanggaran syariat. Kalau istilah tidak ada pelanggaran syariat itu istilah untuk muamalah. Nah, ini. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Termasuk di antara kesalahan ketika melakukan salat tarawih ini, iya, adalah kaum wanita. Iya. Kaum wanita ikut salat tarawih berjamaah tapi dengan melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana itu? Iya, pergi salat tarawih, iya, tabarruj, tebar pesona. Ya, tidak pernah cantik sebelumnya, di rumah saja. Tidak pernah kelihatan cantik. Begitu mau tarawih, masya Allah, cantik. Nah, suaminya saja itu kaget, cantik pada istriku. Ini untuk apa dia cantik keluar rumah? Ya, nah. Iya. Kemudian sampai di masjid, iya, karena tadi buka puasa terlalu banyak, mau kencing, mau tahan semua. Kenapa? Luntur bedak. Kalau berwudu,
luntur lipstick, ya, eyeshadow, maskara, apa segala macam. Iya. Masya Allah. Ini pelanggaran syariat. Suami kalau lihat istri seperti ini, jangan dibiarkan dia kemana-mana, meskipun ke masjid. Iya. Itu rentan dengan pelanggaran syariat. Apalagi kalau dia sudah bermandikan minyak wangi, ya, yang dia masih di rumahnya, ujung lorong sudah tercium minyak wanginya. Iya. Nah, ini wanita zaniah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalaupun wanita ingin salat berjamaah di masjid, iya, pertama dia minta izin kepada suaminya kalau sudah punya suami. Iya, suaminya kalau lihat ada pelanggaran syariat, tidak ada masalah. Bahkan kalau perlu antar istrinya, jagai. Iya. Nah, kadang masjid itu satu di pintunya. Nah, di situ semua lewat masuk, jagai istrimu. Nah, kemudian, iya, pakaiannya dilihat, jangan sampai transparan atau tidak cukup kainnya, iya, dan seterusnya. Ini tanggung jawabnya suaminya. Nah, dia jaga kalau hijabnya tidak beres, istrinya dikasih di soft yang paling belakang. Iya, jangan soft paling depan. Intinya jangan terpesona. Iya. Nah, kalau wanita itu aman dari semua itu, tidak ada masalah dia sholat di masjid, insyaallah taala. Kemudian yang kelima, termasuk kesalahan ketiga dalam sholat tarawih ini zikir dan salawat, iya, berjamaah dan mengkhususkan zikir tertentu di setiap 2 atau 4 rakaat. Iya. Itu ada kan? Iya. Tabi. Itu tuntunannya dari mana? Pernahkah Rasulullah memberikan tuntunan seperti itu? Habis 2 rakaat, ini kau baca. Habis 4 rakaat, ini kau baca. Atau imam 4 mazhab, pernahkah ada tuntunannya seperti itu? Iya. Mungkin abang katakan, itu kan inisiatif. Iya, kalau itu inisiatif, silahkan saja. Tapi jangan yang bentuknya ibadah. Iya. Kalau bentuknya muamalah, tidak ada pelanggaran syariat, silahkan. Tapi ini ibadah. Ibadah tidak boleh kita melakukan modifikasi. Iya. Ibadah itu kifiyah. Tidak bisa dikerjakan tanpa ada tuntunan. Ingat, yang memberikan pahala kepada kita Allah. Makanya harus ikhlas. Ingat, contoh itu Nabi, makanya harus sesuai tuntunan. Ya, tidak boleh kita bikin sendiri. Enak perasaanku kalau begitunya. Masya Allah. Memang perasaanmu yang kasih kau pahala. Iya. Nah, memang perasaanmu dijadikan patokan dalam ibadah. Iya. Tidak, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hindari hal tersebut jemaah sekalian. Kemudian termasuk kalaupun memang misalnya ada orang mau berzikir, berdoa, silahkan sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Silahkan sendiri-sendiri, tidak ada masalah, tidak perlu berjamaah, apalagi mengkhususkan dengan tertentu. Termasuk yang melakukan doa berjamaah, ya, setelah salat tarawih dan witir. Nabi tidak pernah. Nabi pernah memimpin salat berjamaah tarawih. Para sahabat juga, ya, Umar bin Khattab juga. Tidak ada beliau kasih panduan setelahnya. Langsung doa berjamaah segala macam. Ya, padahal mereka yang paling pertama mengamalkan Islam. Nah, dan biasanya kalau selesai salat witir itu, ya, di antara tuntunannya adalah subhanaka malikil quddus, subhanaka malikil quddus, subhanaka malikil quddus, itu saja. Tidak perlu yang lainnya. Kalau mau berdoa, silahkan doa sesuai hajat kebutuhan Anda. Dan tidak perlu berjamaah. Nah, kemudian, ya, di antara kesalahan terkait dengan salat tarawih ini juga, sebahagian kaum muslimin semangat salat tarawih berjamaah di masjid, tapi tidak untuk salat isya dan salat yang lain. Ya, nanti muncul di masjid mau tarawih. Salat isya atau di mana? Ya, kan begitu. Ya, salat tidak ada. Nanti pas mau tarawih datang itu pun sudah berceramah orang. Ya, kalau ceramah tunggu lama. Ya, Masya Allah. Laki-laki tabe bapak ibu, untuk ibu kasih ingatkan suaminya, anaknya laki-laki wajib berjamaah 5 waktu di masjid. Selama tidak ada halangan untuk dia. Nanti pibal halangan kibal boleh tidak berjamaah laki-laki. Nah, ya, baru dikatakan dia adalah laki-laki yang soleh. Ya.
Nah, laki-laki yang soleh. Kalau tidak mau begitu, ya bukan soleh tapi solehah. Ya, sebab wanita itu yang dianjurkan sholat di rumahnya. Itu wanita solehah. Kalau ada laki-laki maunya seperti itu, ya laki-laki solehah dong. Nah, kemudian di antara kesalahan lain jemaah sekalian adalah di 10 akhir Ramadan ini lesu ibadah. Makanya saf-safnya maju 10 akhir Ramadan. Ya, yang ramai mall, pasar. Makanya kadang di 10 akhir Ramadan itu di antara doa saya, ya Allah jauhkan istri saya dari diskon-diskon yang membahayakan kantong saya. Tapi, ya, nah, kenapa? Kalau mau kau beli apa-apa sebelum Ramadan kau masih. Itu ketika 10 akhir itu sudah 10 kali lipat karena naiknya. Orang tetap terpesona. Nah diskon 50%, nah kas naik dulu 100%. Masya Allah. Ya kan begitu. Saya jujur saja. Di antara doa aku itu, ya Allah jauhkan istri dan anak saya dari diskon-diskon yang bisa menghancurkan kantong saya. Itu saya jujur saja. Ya. Makanya tidak pernah saya beli apa-apa di 10 akhir Ramadan. Kadang bulan Syawal turun semua harganya baru saya beli. Ya mau di apa? Nah, afwan. Ya. Kemudian, iya, Nabi di 10 akhir Ramadan apa yang terjadi? Oh, Masya Allah. Syadda mi'zalahu. Nah, kasih kencang sarungnya. Kuat beribadah. Iktikaf beliau 10 akhir Ramadan. Tidak pernah tinggalkan masjid. Ini orang 10 akhir Ramadan. Iya. 3 hari cari satu baju. Iya. Keliling. Iya. Subhanallah. Tidak tinggalkan masjid malah 10 akhir Ramadan. Nabi. Kenapa? Iya. Ini 10 akhir Ramadan. Di sini aslinya ini. Justru tak balik di awal yang semangat. 10 akhir Ramadan ditutup masjid. Subhanallah. Syadda mi'zanahu. Ya wa'ai qata'ah. Bukan cuma itu. Istrinya dikasih bangun. Salat. Ya. Nah. Iya. Kemudian termasuk kesalahan jemaah sekalian karena sibuk dengan persiapan lebaran. Itulah yang terjadi tadi. Ya. Bapak capek minta raweh. Macik mami dah kerja. Nah. Tidak ada yang lain. Ya, 10 akhir itu Mace, Masika. Nah, bisa banget itu dilakukan sebelum masuk 10 Ramadan. Ingat, ini 10 Ramadan, ini istilahnya finalnya. Anda sukses di Ramadan, di sini letaknya. Sebab di situ ada Lailatul Qadar. Tidak ada di 20 pertama, tidak ada. Di situ finalnya. Iya. Kadang saya kasih bahas sama ikhwah. Kalau bisa, jangan kau tidur di 10 akhir ini. Ya. Satu malam itu kau isi ibadah. Ya, jauh lebih baik dibandingkan 1000 tahun. Yang tiada Lailatul Qadar. Kau tidak bisa dapat tahun depan. Belum tentu. Ya. Ini justru disia-siakan. Dengan perkara yang mubah. Apakah tidak boleh macet? Boleh. Boleh kamu bersihkan rumah? Boleh. Boleh kamu sikap? Boleh. Itu mubah. Tapi berlebih-lebihan dalam masalah itu kehilangan ibadah. Nah, bisa banget dilakukan di waktu yang lain. Ya. Kemudian terlalu lama. Kita ringkas yang terakhir ini. Walaupun masih ada 2 lembar ya yang saya tulis. Nah, menunaikan zakat fitri dengan uang. Ini juga kesalahan. Bang, ini kesalahan fatal. Iya, kenapa? Satu, Nabi memerintahkan zakat fitri ditunaikan dalam bentuk makanan. Ya, saya ringkas, ada banyak haditsnya. Kemudian yang kedua, iya, zakat fitri dengan makanan ini amalannya para sahabat berdasarkan instruksinya Nabi. Tidak ada satu sahabat yang mengeluarkannya dalam bentuk uang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, konteks dalam hadits tentang zakat fitri itu adalah ta'am, ya. It'am, semuanya makanan, bukan dalam bentuk uang. Nah, perlu dipahami ya, di zamannya Nabi sudah ada uang, ada dinar, ada dirham. Ya? Kenapa mereka tidak keluarkan dalam bentuk uang? Ya, sebab ini zakat fitri, ya, bukan zakat harta. Nah, dan zakat itu ibadah, bukan muamalah yang seenaknya kita bisa rubah begitu saja. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, dikeluarkan zakat fitri dengan uang itu risikonya tinggi.
Bisa jadi dia tidak berikan makanan. Iya, nah berikan petasan mau ke apa? Iya. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Zakat fitri itu adalah zakat badan, beda dengan zakat harta. Iya. Dan kalau ada yang beralasan orang miskin juga butuh baju baru, butuh anu baru, kasih dari zakat hartamu, bukan dari zakat fitri. Tidak, kau tidak keluarkan zakat harta, kasih infak, kasih sedekah, bukan zakat fitri namanya. Iya. Nah, ini kita ringkas terkait dengan beberapa kesalahan yang terjadi bulan Ramadan. Iya, karena waktu yang terbatas, maka mudah-mudahan ini yang kita sampaikan bermanfaat, yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.